Om Swastiastu, teman-teman Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Viral perempuan di Gianyar menikah tanpa suami. Orang tua lelaki mendadak tak mau nyentane. Upacara pernikahan menyakitkan dialami Niputu Melina, 22 tahun asal Banjar Banda, Desa Saba, Kecamatan Belah Batu, Gianyar, Bali, 12 Januari 2022, sebab ia menikah tanpa didampingi mempelai lelaki. Hal tersebut dikarenakan si lelaki secara mendadak batal mau menikah dengan Melina. Alasannya, lelaki yang masih satu Banjar dengan Melina ini tidak mau nyentane atau tinggal di rumah istri usai menikah. Dikarenakan perlengkapan upacara telah disiapkan, keluarga dan Melina pun memutuskan agar upacara pernikahan tersebut tetap dilangsungkan meskipun tanpa suami. Ayah Melina Iketut Suwardika Minggu 16 Januari 2022 mengatakan video pernikahan tanpa mempelai lelaki yang tersebar di media sosial merupakan anaknya. Dia dan keluarganya tidak keberatan video tersebut viral, sebab ia ingin pengalaman pahitnya ini menjadi pelajaran bagi perempuan yang mencari sentana. Kami ingin ini menjadi pelajaran bagi anak perempuan yang mencari sentana, supaya tidak terjadi seperti yang dialami oleh anak saya. Cukup kami saja yang mempunyai pengalaman seperti ini, ujarnya. Suwardika menceritakan kronologis sebelum upacara pernikahan tersebut berlangsung pada 12 Januari 2022 lalu. Sebelum upacara pernikahan, anaknya dengan si lelaki telah berpacaran sejak lama, dan mereka pun pernah putus nyambung. Saat mau meminta balikan, si lelaki secara tegas mau menuruti keinginan anaknya, yakni nyentana. Setelah itu pacaran pun berjalan baik hingga anaknya pun hamil. Kehamilan itu pun disambut baik oleh semua pihak termasuk si lelaki. Mereka pun memantapkan diri untuk menikah, mulai dari mencari hari baik, membuat foto prewedding hingga menyebarkan surat undangan pernikahan. Dalam hal ini si lelaki masih mantap untuk nyentana. Namun 2 hari sebelum upacara pernikahan, si lelaki mendadak mengatakan tidak mau nyentana. Saat itu saya kasih pertanyaan pada anak, dan anak saya bilang sudah mantap untuk mencari sentana. Karena dia, si lelaki tidak mau dan segala perlengkapan upacara telah disiapkan. Sehingga upacara pernikahan tetap kami langsungkan meskipun tanpa lelaki, ujarnya. Suwardika mengatakan, sebelum si lelaki membatalkan pernikahannya dalam detik-detik hari H, pihaknya telah mendapatkan penolakan dari orang tua si lelaki. Saat nyedekin, orang tuanya menolak tidak mau anaknya nyentana. Tapi si lelaki mengatakan apapun keputusan orang tuanya, baik memperbolehkan atau tidak, dia akan kabur dari rumah dan akan menikah dengan anak saya, ujarnya. Suwardika mengatakan atas peristiwa ini pihaknya sudah menerima dengan ikhlas dan tidak mau memaksa si lelaki. Astungkara anak saya juga tabah dan kuat menerima semua ini, tandasnya. Sungguh hal yang sangat luar biasa, kebijaksanaan daripada sikap orang tua si wanita ini yang sangat menyakitkan tentunya. Sobat Istana Channel, apa sebenarnya itu nyentana? Dilansir pada hukumonline.com, pertanyaan, bagaimana sebenarnya kedudukan perkawinan sentana atau nyentana di Bali? Berdasarkan hukum kita, apakah perkawinan itu sah mengingat bahwa dalam perkawinan itu kedudukan antara suami dan istrinya bertukar posisi? Apakah undang-undang perkawinan kita mampu mengakomodasi perkawinan tersebut, khususnya dalam pencatatan di catatan sipil? Pertanyaan tersebut dijawab dalam kolom jawaban hukumonline.com sepanjang penelusuran kami terhadap literatur. Perkawinan sentana atau nyentana dalam adat Bali telah lama menjadi perhatian. Mr. Better Heart misalnya menuliskan, sentana dalam kaitan seorang anak perempuan dijadikan pelanjut keluarga. Adat Bali pada umumnya patrilineal. Menurut Terhar
hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan peninggalan bapaknya dan dapat melanjutkan kedudukannya sebagai kepala keluarga. Jika tidak ada anak laki-laki, maka dapatlah seorang anak laki-laki diambil anak, baik oleh si bapak maupun oleh jandanya. Atas nama dia jika si bapak meninggal, sebagai gantinya dapatlah si bapak mengangkat anaknya perempuan menjadi sentana. Anak perempuan itu diberikan hak-hak dan kewajiban sebagaimana seorang anak laki-laki tertua. 1991 chapter 158. Motif utama nyentana adalah kekhawatiran tidak ada pelanjut keturunan seperti dituliskan pada Sukanta 1958. Ini berkaitan dengan tingginya penghargaan budaya Bali pada basis patrilineal. Setidaknya Cidri Ali 1981 chapter 33 dan R. Subekti 1991 chapter 9 memuat jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengukuhkan sistem patrilineal itu. Putusan Mahkamah Agung nomor 200K/1958 menegaskan bahwa menurut hukum adat Bali, dalam hal seorang ayah mempunyai seorang anak laki-laki, maka anak laki-laki inilah satu-satunya ahli waris. Yuli Utomo dalam artikelnya Perkawinan menurut Hukum Adat Bali di blog pribadinya menyebutkan hukum adat Bali mengenai jenis perkawinan. Yang pertama mepandik alias meminang atau meminta. Yang kedua ngerorot, rangkat atau kawin lari. Yang ketiga nyentana atau nyeburin atau selarian. 4. Melagandang, perkawinan secara paksa tanpa cinta. Kemudian perkawinan nyentana adalah bentuk perkawinan berdasarkan perubahan status puruse dari pihak wanita dan sebagai pradana dari pihak laki-laki. Dalam perkawinan nyentana, seorang laki-laki ikut dalam keluarga istrinya, tinggal di rumah istri, dan semua keturunannya mengambil garis keturunan istri. Panjik 1991 chapter 35 menulis bahwa laki-laki tadi dilepaskan dari golongan sanaknya dan dipindahkan ke dalam golongan sanak si perempuan. Konsekuensinya, anak yang lahir dari perkawinan nyentana itu akan menjadi pewaris dari garis keturunan ibunya. Jadi, anggota yang meneruskan klan bapak mertua, tulis Pandij. Apakah perkawinan semacam itu sah? Hilman Hadikusuma pada bukunya 1990 chapter 10 dan 27 mengatakan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur bagaimana tata tertib adat yang dilakukan mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat Indonesia, terutama bagi penganut agama tertentu, tergantung pada agama yang dianut umumnya oleh masyarakat adat tersebut. Jika dilaksanakan menurut hukum agama, maka biasanya perkawinan itu dianggap sah secara adat. Undang-Undang Perkawinan menurut Hilman pada bukunya 1990 chapter 28 halaman sampai 29 menempatkan hukum agama sebagai salah satu faktor yang menentukan keabsahan perkawinan. Jika tak dilaksanakan menurut hukum agama, maka perkawinan tidak sah. Dalam adat Hindu Bali, perkawinan umumnya dilakukan melalui upacara keagamaan yang disebut makalakalan yang dipimpin oleh Pinandita. Mengenai perkawinan nyentana yang Anda sebut, Kadek Jingga dalam tulisan pro kontra perkawinan nyentana di blognya juga berpendapat perkawinan nyentana sah sepanjang dilakukan atas dasar suka sama suka dan menurut agama yang dianut oleh kedua belah pihak. Lantas bagaimana pencatatan perkawinan itu dicatat? Dalam catatan sipil, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menegaskan perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana, dalam hal ini catatan sipil, paling lambat 60 hari sejak hari tanggal perkawinan. Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan pencatatan perkawinan dilakukan dengan memenuhi syarat antara lain surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama atau pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan, KTP suami dan istri, pas foto suami dan istri, kutipan akte lahir suami dan istri. Salah satu buku yang patut dibaca untuk mendalami lebih lanjut perkawinan menurut hukum adat Hindu Bali adalah karya Ide Bagus Anom,
Perkawinan menurut adat agama Hindu yang diterbitkan CV Kayumas Agung Denpasar pada tahun 2010. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat. Jawaban tersebut diambil pada referensi Cidri Ali, Hukum Adat Bali dan Lombok dalam Jurisprudensi Indonesia Jilid 1 Jakarta Pradnya Paramita 1981. Kemudian Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat Hukum Agama, Bandung, Mandar Maju 1990. Yang ketiga, Mr. B. Terhar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Terj. KNG, Subakti Pusponoto, cetak 10 Jakarta, Pradnya Paramita 1991. Yang keempat, R. Subekti, Hukum Adat Indonesia dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung Bandung, alumni 1991. Yang kelima, Sukantor, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Jakarta, Serangan 1958. Yang keenam, Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia, terjemahan A. Suhardi, cetakan 3 Bandung, Volking van Hoeve Bandung, S. Gravenhaig tanpa tahun. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Semeton Istana Channel, sebenarnya itu sudah jelas diatur dalam undang-undang, dinyatakan syah. Bagaimana pendapat Anda, Semeton Istana Channel? Mungkin ada alasan-alasan yang membuat hal tersebut tidak bisa dilakukan, meskipun sang gadis kini telah hamil. Bagaimana pendapat Anda, Semeton Istana Channel? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.